Salam, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Minggu ke-10 setelah Trinitatis tanggal 8 Agustus 2021. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan rarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita tidak bisa lepas dari suatu perjanjian atau kesepakatan bersama. Seperti halnya dalam pekerjaan, pernikahan, maupun dalam kehidupan iman, yaitu baptis, sidih, dan ketika ditahbiskan menjadi pelayan pertohonan yang mengungkapkan janjinya kepada Tuhan. Saudaraku, demikian juga dengan nas khotbah kita pada hari ini yang berisi tentang peringatan perjanjian yang hendak diingatkan kembali oleh Nabi Yeremia kepada Raja Yehuda. Pada zaman nabi-nabi, sistem pemerintahan umumnya bersifat teokrasi atau kepemimpinan yang berpusat pada Tuhan Allah. Bila raja yang memerintah tidak setia, maka Allah
akan menolaknya. Oleh karena itu, kejatuhan atau kehancuran Yehuda adalah bentuk penghukuman Tuhan dan dinilai sebagai akibat dosa para pemimpin yang tidak setia dan menyembah ilah lain. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu keadilan dan kebenaran yang merupakan kehendak Tuhan telah diinjak-injak para penguasa melakukan pemerasan, merampas hak orang miskin, menindas orang asing, anak yatim, dan janda. Bahkan pengadilan menghukum dan membinasakan orang yang tidak bersalah. Para pemimpin juga hanya mengejar keuntungan dan melupakan tanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Semua ini jahat dalam pertimbangan Tuhan. Karenanya Ia akan menyerahkan umatnya kepada para musuh mereka. Bangsa itu, khususnya para pemimpin mereka, akan hidup menderita dan terbuang dari tanah perjanjian. Hukuman yang tak dapat dihindari kecuali dengan pertobatan para pemimpin dan seluruh umat. Saudaraku, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika seorang pemimpin telah menjadi pelaku ketidakadilan, hal itu adalah petunjuk yang kuat bahwa dia telah menduakan Allah. Dia tetap beribadah di gereja dan memuji Kristus, tetapi dia juga giat melayani kuasa uang atau berhala yang lain. Seorang pemimpin yang takut akan Tuhan pasti akan taat melakukan perintah-perintah Tuhan, dan buahnya ialah ketulusan, kebenaran, keadilan, dan kesetaraan penuh kasih. Tetapi jika buah yang dihasilkan adalah ketidakadilan, ketidakbenaran, dan yang bertindak dengan sewenang-wenang, maka kita tahu bahwa itu bukanlah perintah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 2 poin dari penyampaian Nabi Yeremia. Yang pertama, selalu ada harapan bahwa untuk bertobat dan terhindar dari hukuman. Yang kedua ialah peringatan
yang diberikan Allah, menunjukkan keadilan dan kemurahan Allah yang mau memberi kesempatan kepada setiap umat. Bagi Nabi Yeremia tidak mudah untuk menyampaikan ganjaran Tuhan bagi raja dan bangsanya. Tetapi bagaimanapun juga ia harus mengatakannya, tentu bukan untuk memojokkan raja dan bangsanya, melainkan supaya mereka bertobat. Situasi berat yang mereka alami diharapkan menjadi kesempatan introspeksi diri. Ia konsisten dengan tugasnya melayani Allah dan tidak pernah mau diajak berkompromi, terutama terhadap kejahatan. Akibatnya, Yeremia kerap dimusuhi oleh penguasa dan bahkan teman-teman sepelayanan atau para imam dan pemimpin agama. Karena menyampaikan kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan, maka dia terus mengatakan kebenaran. Karena Yeremia tidak suka kelaliman, kesewenang-wenangan yang adalah buah dari pengingkaran akan janji dan tanggung jawab kepada Tuhan. Untuk hidup dalam kebenarannya, maka dia menyampaikan itu. Sikap Nabi Yeremia yang selalu teguh pada firman dan kebenaran Allah, berani menyuarakan kebenaran firman Allah dan siap menghadapi semua resiko, perlu kita teladani sebagai orang yang percaya. Kehendak Allah dan kebenarannya adalah yang utama dan harus terus diperjuangkan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menyukai kelaliman dan kesewenang-wenangan yang adalah buah dari pengingkaran akan janji dan tanggung jawab kita pada Tuhan untuk hidup dalam kebenarannya. Sikap Nabi Yeremia yang selalu teguh pada firman dan kebenaran Allah adalah berani menyuarakan kebenaran firman Allah dan siap menghadapi semua resiko. Perlu kita teladani kehendak Allah dan kebenarannya adalah yang utama dan harus terus diperjuangkan. Oleh karena itu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran haruslah menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya di
zaman now ini. Dan Roh Kudus mengajar, menyatakan keadilan dan kebenaran di dalam hidup kita. Karena keadilan dan kebenaran sejati ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kiranya kami mampu melakoni, menghidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu berlaku adil, dan juga kami melakukan firman Tuhan, menjauhkan sikap kesewenang-wenangan. Kami ingat akan janji-Mu ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami. Dan kami berjanji, karena Tuhan telah setia, maka kami akan setia untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah di dalam hidup kami orang percaya, kami mampu menunjukkan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, lindungi mereka, sertai mereka, jagai mereka. Biarlah mereka selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.